Kali ini itu semoga menjadi salah satu laku kita untuk nyambut memeres zaman ke depannya. Metode mah yang incu butuhnya hukum. Tapi ketika ia menjadi metodologi, dia syaratnya harus bisa diterapkan oleh orang di luar Patanjala. Alhamdulillah baru 2 minggu yang lalu saya menyelesaikan sidang tesis saya, Patanjala, reaktivasi pengetahuan lokal Kasundaan dalam pengembangan pariwisata di Desa Sukamurni, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Tapi setelah melalui proses penelitian, pembelajaran di Sukamurni gitu, saya mulai melihat bahwa Patanjala itu tidak hanya relevan untuk membaca tata ruang ekologis saja gitu, tapi dia adalah wacana tandingan dalam pembangunan masyarakat desa kontemporer. Zonasi ini sebenarnya disusun melalui pemetaan partisipatif bersama aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor terlibat itu siapa saja? BIPP tentu, masyarakat desa, pemerintah desa juga, dan mitra akademik juga waktu itu dari UNIGA dan SBMITB. Dan saya mengangkat hal Patanjala dalam tesis ini karena ini merupakan, kalau saya anggap ini adalah upaya dekolonisasi pengetahuan dan juga metode. Bahwa dalam Indonesia berdiri tidak pernah secara organik atau tidak pernah mengakomodir pengetahuan yang organik itu diwujudkan dalam tatanan hukum Indonesia. Itu sejauh yang saya tahu itu tidak pernah ada, padahal Indonesia sudah punya. Yang mana galunggung cara hidup sudah dijelaskan oleh Prabu Guru Dharma Siksa, bisa Siksa Kandang Karsian juga untuk bagaimana masyarakat harus bertindak, bagaimana masyarakat harus berperilaku, bahkan kesehariannya juga diatur gitu ya. Dalam sebuah kadarnya juga seperti itu. Indonesia punya hal-hal yang semacam itu. Gemah ripah loh jinawi, bahwasanya Indonesia pernah ada di fase itu. Sehat, tenteram, sejahtera masyarakatnya. Tapi pada hari ini gemah ripah loh jinawi jadi berubah menjadi gemah ripah loh kok dirampas. Jadi hukum yang tidak lahir secara organik dari masyarakat Indonesia itu tidak akan menciptakan suatu ketertiban. Norma hukum yang ada di atasnya adalah hukum tata ruang itu sendiri. Yang itu juga saya bedah dan juga saya perbandingkan bagaimana dengan rezim kehutanan, rezim konservasi dan juga rezim rencana tata ruang dan wilayah gitu. Bahwasanya dalam Indonesia sebenarnya punya dengan konsep zonasi itu, tapi yang tidak dipunya adalah cara menalar bagaimana ini menjadi hutan konservasi, bagaimana cara ini menentukan produksi tidak ada, dan itu ada di Patanjala. Itu semakin memberi keteguhan kepada saya. Ini Patanjala itu harus jadi metodologi. Karena dari perspektif yang berbeda, itu harus ada satu yang membuat kerangkanya, dan insya Allah itu yang sedang saya rumuskan. Harapan saya adalah metodologi ini bukan hanya milik kita, bukan hanya digunakan oleh orang Sunda, tapi ingin di seluruh dunia menggunakan metodologi ini, dan saya ingin melawan hegemoni Barat. Paradigma PIPM itu kalau diibaratkan, saya tidak mau memakai baju Barat untuk mendalami ataupun juga untuk melaksanakan pembuatan metodologi ini. Paradigma Barat itu memaksakan konsep dan teori dia. Contohnya itu adalah Social Ecological System Framework yang punyanya si Ostrom. Itu paling banyak citasnya dipakai, 7.000 lebih yang nulis menggunakan bajunya dia untuk berbagai macam masyarakat adat. Oke, dan saya bukan sama sekali tidak digunakan, tetapi teori Barat saya gunakan untuk apa? Untuk diskusi, dialog, resonansi, apa yang sudah saya temukan, apa yang ada di mereka, apa untuk membandingkan antara bagaimana ini Patanjala secara keilmuan jika disandingkan setara, ya jangan berpikir kita inferior, kita pernah dijajah, setara kita dengan yang ada di Barat. Patanjala tidak dilegitimasi sebagai metodologi, terjadi soal. Tapi lamun ada pengakuan bahwa Patanjala adalah metodologi, ya baik, ada orang mengeker ngaku. Bahwa gap riset tentang tradisional ecological knowledge itu jarang sekali memenangkan pertarungan pada arena rekognisi dalam bentuk regulasi daerah. Jadi yang filsafat itu menyoroti hal-hal yang sifatnya misterius. Sebelum kita lari ke diskusi atau diskursus tentang mungkinkah Patanjala itu menjadi paradigma yang
sifatnya metodologis atau hanya sebatas metode yang berlaku hanya pada sektor kecil gitu. Kata Gabriel Marcel, filsafat itu mempersoalkan hal-hal yang sifatnya misterius, bukan hal-hal yang sifatnya teknis.